1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar pagi hari ini. Seminar kita mengangkat tema yang sangat penting dan relevan, yaitu clean water and sanitation, atau dalam bahasa Indonesia air bersih dan sanitasi yang layak. Tema ini merupakan bagian dari Sustainable Development Goals atau SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan poin ke-6. Harapannya melalui seminar ini kita semua bisa lebih paham dan peduli terhadap pentingnya menjaga sumber air bersih serta memperhatikan sanitasi di lingkungan kita. Untuk memulai acara hari ini, izinkan saya memperkenalkan moderator kita yang akan membantu jalannya seminar. Beliau adalah saudari Jessica. Kepada Jessica, saya silakan. Terima kasih kepada MC yang telah membuka acara dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat. Saya Jessica dan hari ini saya diberi kehormatan untuk menjadi moderator dalam seminar bertema Clean Water and Sanitation. Seperti yang kita tahu, air adalah sumber kehidupan. Tanpa air bersih, banyak aspek kehidupan akan terganggu kesehatan, pendidikan, bahkan ekonomi. Tapi nyatanya masih banyak wilayah di dunia, termasuk Indonesia, yang belum memiliki akses layak terhadap air bersih dan sanitasi. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama narasumber kita, saudara yang akan memberikan penjelasan dan pandangannya terkait isu. Kepada saudara kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema hari ini sangat menarik, yaitu clean water and sanitation. Itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tanpa kita sadari, akses terhadap air bersih dan sanitasi itu masih menjadi masalah serius. Padahal itu kebutuhan paling dasar untuk hidup sehat. Di beberapa daerah masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mengambil air. Ada yang menggunakan air dari sungai yang sudah tercemar karena tidak punya pilihan lain. Dan selain itu, kondisi sanitasi di beberapa tempat masih belum memadai. Toilet umum yang tidak bersih, saluran air yang mampet, dan limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke sungai adalah contoh dari kurangnya kesadaran. Dampaknya itu penyakit-penyakit seperti diare, infeksi kulit, bahkan stunting bisa terjadi. Tapi sebenarnya kita semua bisa ambil peran kecil, seperti misalnya menggunakan air secara bijak, jangan buang sampah di sungai atau saluran air sembarangan, bersihkan lingkungan sekitar rumah dan tempat ibadah, edukasi keluarga dan teman tentang pentingnya sanitasi. Lalu kalau kita mulai dari diri sendiri, perubahan kecil itu akan berdampak besar. Kita nggak harus menunggu jadi pejabat atau aktivis untuk peduli, cukup jadi warga yang sadar dan bertanggung jawab. Saya berharap setelah seminar ini kita bisa lebih peka dan aktif menjaga air dan kebersihan lingkungan demi kesehatan dan masa depan. Jadi terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif dari saudara kami. Sebelum kita tutup sesi diskusi ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Menurut Katolik, bagaimana peran generasi muda terutama mahasiswa dalam menjaga kebersihan air dan sanitasi di lingkungan sekitar? Oke, pertanyaannya lumayan menarik ya. Menurut saya generasi muda ini yang khususnya mahasiswa ya, punya peran yang sangat besar dalam menjaga kebersihan air dan sanitasi. Kenapa bisa begitu? Karena mereka punya energi, akses ke informasi, dan kemampuan untuk menggerakkan perubahan di lingkungan mereka. Hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, ikut kerja bakti, atau mengedukasi masyarakat lewat media sosial, itu semua sudah bentuk kontribusi nyata. Dan selain itu, mahasiswa juga bisa terlibat dalam kegiatan kampus yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, atau bahkan membuat kampanye kecil untuk
mengingatkan pentingnya air bersih. Jadi mulai dari hal sederhana di sekitar kita itu udah jadi langkah awal untuk menjadi besar gitu di masa depan bumi kita. Oke, terima kasih kepada saudara Torik atas penyampaian materi yang sangat informatif dan menyentuh realita kita sehari-hari. Semoga dari materi tadi kita semua bisa mendapatkan wawasan baru sekaligus semangat untuk menjaga air bersih dan kebersihan rumah. Karena air bukan hanya untuk diminum, tapi juga untuk menjaga kehidupan. Dan menjaga air berarti menjaga masa depan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan selama mengambil acara. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator dan narasumber atas seminar yang sangat-sangat bermanfaat untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil, mulai dari diri kita sendiri tentunya. Dengan berakhirnya sesi ini, maka seminar bertema Clean Water and Sanitation secara resmi kita tutup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa di seminar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.